berarti semua orang miskin akan masuk surga. Tidak berarti setiap orang kaya akan masuk neraka. Tidak berarti setiap wanita itu akan masuk neraka. Ya, sama. Tidak berarti juga bahwa setiap laki-laki akan masuk surga. Jadi kayak tadi, jika 99 kita berpotensi untuk masuk surga, jangan sombong, jangan ngalah. Kalau kita berpotensi masuk neraka 99%, jangan berputus asa. Al-Balaghah, ya. Tadammanat as-suratu al-karimatu wujuhan min al-badi'i wal bayani yujizuha fima yali. Jadi berikut dijelaskan secara ringkas tentang kandungan balaghah, khususnya yang masuk dalam kategori ilmu badi dan ilmu bayan. Yang pertama sighatul mubalaghah, humazah, lumazah. Lianna bina'a fu'ala yadullu ala annaha 'adatun mustamirrah. Jadi humazah, lumazah kemarin kita sudah jelaskan ya, bagian daripada sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu bentuknya banyak atau wazannya itu banyak. Kalau di sini wazannya adalah fa'alah. Ada yang wazannya fa'al, ada yang wazannya fa'il, ada yang wazannya fa'lan, ya, fa'ilah dan seterusnya. Yang kedua, at-tankiru bitafkhim. Jadi isim ketika dia bentuknya nakirah itu salah satu faedahnya adalah tafkhim, untuk menunjukkan sesuatu yang luar biasa, seperti jama'a malan. Kenapa Allah tidak mengatakan jama'al mala begitu ya? Itu litafkhim, berarti aimalan katsiran, harta benda yang dikumpulkan itu jumlahnya sangat banyak. La yakadu yuhsa, hampir-hampir tidak bisa dihitung ya, hampir-hampir tidak bisa dihitung. Ini hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Pangeran-pangeran di Arab itu rata-rata begitu ya, kekayaannya luar biasa. Bahkan ada yang ketika ditanya itu jawabannya lebih luar biasa lagi. Ada satu pangeran ketika ditanya berapa kekayaan Anda sekarang, ya, dia jawabnya kekayaan saya sebelum Anda ngomong atau setelah Anda ngomong. Kayaknya begitu. Jadi kan saya sebelum Anda bertanya atau setelah Anda bertanya begitu. Terus nih ini terus detik jalan, ayo cepet jawab. Ya sekarang kan nggak menutup kemungkinan, karena kan semua sudah pakai online. Itu yang punya jalan tol itu, iya benar. Dia tidur saldonya apa terus. Dan kalau dulu mungkin perlu diambil entah setiap bulan atau setiap tahun. Ya sekarang perlu diambil langsung masuk ke rekening dia kan gitu. Langsung masuk. Itulah pintarnya mereka ngakalin kita, agar uangnya itu langsung bukan dari dompetnya tapi ke rekeningnya. Kalau dulu kan langsung. Cash mau salah satu dia. Kita para pintar. Nggak apa-apa. Apa ya? Neraka kan tidak bisa dibeli. Oh, neraka Iya, bisa dibeli ya. iya nggak apa-apa. Biar Kalau neraka bisa dibeli, masa? apa gunanya? Iya. Kalau orang Islam, orang yang beriman masih punya hiburan gitu ya. Iya, masih punya hiburannya. Alhamdulillah. Surga tidak bisa dibeli, neraka tidak bisa dibeli. Disuap, iya. Gitu ya. Kalau surga dan neraka bisa dibeli, sudah setengah hiburan. Makanya katanya apa Rasul ketika saya melihat surga, asal ahliha al-fuqara gitu ya. Ini kali ya. Iya kan? Tapi katanya ketika melihat neraka, asal ahliha an-nisa.
Insya Allah. Iya kan kata siapa yang itu tuh yang sekarang ke Prabowo si penceramah itu tuh, Haikal. Ya, neraka dunia itu adalah bos. Paling neraka lagi udah bos wanita lagi. Neraka. Pernah dia bilang. Tadi ya apa walaupun Nabi menyatakan bahwa asal ahliha qara dan penduduk surga qara ya, tapi kalau ditanya mau fakir atau mau kaya, katanya mau kaya. Asal ahliha katanya An-Nisa, mau nggak jadi perempuan? Masih ada kesempatan ya, masih ada kesempatan. Tidak berarti semua orang miskin akan masuk surga. Tidak berarti setiap orang kaya akan masuk neraka. Tidak berarti setiap wanita itu akan masuk neraka. Ya, sama. Tidak berarti juga bahwa setiap laki-laki akan masuk surga. Jadi kayak tadi, jika 99 kita berpotensi untuk masuk surga, jangan sombong, jangan ngalah. Kalau kita berpotensi masuk neraka 99%, jangan berputus asa. Setiap orang itu akan masuk neraka terlebih dahulu, baru diangkat surga. Ceritanya di sini. Ya, secara umum seperti itu. Tapi ada orang-orang tertentu yang nanti langsung masuk ke dalam surga. Secara umum manusia seperti itu. Tapi akan ada orang-orang yang langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikatakan ada dalam hadis itu ada 70.000 ya yang katanya akan masuk ke dalam surga di ghairi hisab. Tapi nanti ditambahkan lagi 70.000 lagi tuh sampai kemudian apa jumlahnya itu seolah-olah ya banyak juga ya. Jadi insya Allah kita berharap mudah-mudahan masuk ke dalam surga di ghairi hisab. Amin. Tapi ya ini di ghairi hisabnya ini yang masih mengganjal apa di dalam hati. Kalau kita beriman sampai meninggal dunia, insya Allah kita min ahli apa jannah, kita min ahli jannah. Maka ya mari kita baik ya beramal soleh dan seterusnya. Dalam mengumpulkan harta. Maksudnya apa tuh? Misalnya kita mengumpulkan harta itu ya seperti apa yang tidak boleh gitu. Ngumpulkan mah nggak apa-apa, ngumpulin mah boleh, nggak boleh numpuk yang nggak boleh. Ya tadi dikatakan Ngumpulin boleh, kalau numpuk yang nggak boleh. Ya maksudnya menurut saya sih segalanya ya, misalnya kita butuh dengan harta kita bisa beramal, bisa pergi haji, bisa berbagi, bisa semuanya, bisa hidup sehat ya. yang apa dimaksud dalam ayat ini alladzi jama'a malan wa addada. Jadi kalau kita hanya berhenti sampai itu alladzi jama'a malan wa addada, yang mengumpulkan harta benda kemudian menghitungnya. Kalau hanya berhenti pada ayat ini, maka berarti yang akan masuk neraka duluan adalah orang-orang yang bekerja di bank, di BMT. Karena tiap hari kerjanya ngumpulin dan ngitungin. Bendahara itu akan cepat masuk neraka. Maksudnya bukan begitu. Orang yang mengumpulkan harta benda tapi tidak mau membayarkan zakatnya, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, bahkan dengan harta benda tersebut dia merasa atau menjadi sombong. Apapun bisa saya beli dengan harta benda, dengan kekuasaan yang saya miliki, bahkan sampai neraka surga mau dibeli. Ibu-ibu TK nyumbang sendiri hitung-hitungan. Ada. Hitungan.
Jangan perhitungan kalau Ya, kembali tadi, walaupun kebanyakan penduduk surga itu adalah orang miskin, tapi jangan lupakan orang-orang seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka itu bukan orang miskin, mereka adalah orang-orang kaya, tapi dengan kekayaannya tersebut malah menegakkan agama, ya, malah menegakkan agama. Bahkan itu luar biasa Sayyidina Utsman itu, mungkin karena keberkahan hartanya. Itu kalau kita umroh kan di Madinah itu ada pondok Utsman ya, ada pondok Utsman. Jadi bahkan tidak ada ya kita lihat pondok Muhammad, pondok Abu Bakar. Yang ada adalah pondok Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena itu pondok menjadi bagian dari wakafnya Sayyidina Utsman, wakaf produktifnya. Bahkan kebun-kebun kurma yang dulu diwakafkan oleh beliau sampai sekarang itu masih ada dan masih menghasilkan, di mana di antara hasilnya itu dipergunakan untuk membuat pondok tersebut. Jadi wakafnya wakaf jariah yang sangat luar biasa. Itu orang kaya. Jadi kalau menjadi orang kaya modelnya seperti itu, ya itu sangat disarankan, sangat dianjurkan. Tadi betul kata Pak Fitri, dengan harta kita bisa bersedekah, bisa melakukan kebaikan. Dengan harta kita bisa melakukan kebaikan. Jadi yang disasar oleh ayat ini adalah orang-orang yang dengan harta benda mereka kemudian mereka melakukan kejahatan, ya, kemudian membeli dunia, melakukan suap dan seterusnya. Tapi kalau dengan harta benda yang dimiliki berusaha menciptakan kebaikan, itu yang dianjurkan. Kalau surga itu kan banyak ya, surga ya. Surga itu ada 9 juga sih. Surga neraka itu satu, tapi dalam apa jenisnya? Kalau bahasa surga itu darajat, ya. Darajat. Kalau darajat itu berarti derajat. Derajat kan berarti naik. Jadi kalau surga itu tingkatannya ke atas. Kalau neraka itu bahasanya darokat. Kalau darokat itu bertingkat tapi tingkatannya itu ke bawah. Jadi semakin bawah berarti semakin hebat. Kalau surga semakin atas semakin hebat. Maka al-firdausul a'la, puncak surga itu adalah surga Firdaus. Dalam sebuah keterangan dinyatakan bahwa tingkatan surga itu ada 100 begitu ya, ada 100. Kemudian yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus, dan di dalam surga Firdaus itu ada puncaknya, itulah yang disebut dengan Jannatul Kasib. Jannatul Kasib ini satu tempat di mana Allah akan menampakkan dirinya. Jadi setiap muslim yang ingin berjumpa dengan Allah nanti di surga Kasib, yang ada kaitannya dengan masalah sholat Jumat. Kalau neraka itu bahasanya darokat, jadi bertingkat tapi tingkatannya ke bawah. Kemudian innal munafiqina darkil asfali minan nar. Maksudnya dark ya, orang-orang munafik itu akan berada pada level yang paling bawah di dalam neraka. Nerakanya adalah neraka VIP ya. Nerakanya neraka VIP. Paling gelap itu benar bahasa Indonesia. At-tafkhim wa tahwil ya. Tadi kan tafkhim itu untuk memberikan kesan yang sangat luar biasa. Kalau baik berarti ya kebaikannya luar biasa. Kalau buruk, keburukannya juga luar biasa. Tahwil itu menunjukkan rasa takut ya. Wa ma tujuannya tahwilan li sya'ni jahannam. Jadi agar kita itu bisa merasa takut dengan kondisi neraka jahanam yang sudah disebutkan tadi. 4. Al-jinasu ghairu tam baina humazah wa lumazah. Jadi ada jinas ghairu tam antara humazah dan lumazah. Kenapa di sini disebut ghairu tam? Karena perbedaannya hanya pada naur hurufnya. Yang pertama menggunakan ha, yang kedua menggunakan humazah, lumazah. Masih ada yang ingat apa itu jinas
Bertam, alhamdulillah. Nah, tustam itu ma tawafaqa fi umurin arba'ah fi ada di finau huruf wa ada di huruf wa syakl huruf, kemudian al huruf ada di huruf syakl huruf, yang ketiga Empat. Matawafaqa fi umurin arba'ah finau huruf fi adad huruf fi syakl huruf wa fi tartibil huruf. Pertanyaan juga sama, kayak misalkan apa, ra'aitu ainan bil ain atau ra'aitul aina bil ain, ra'aitul ain bil ain. Kan kalau dimaknai saya melihat mata dengan mata, bukan begitu ya, tapi ra'aitul ain, saya melihat mata air bil ain dengan mata. Kalau begitu berarti jinasnya namanya jinas tam. Kalau di nauknya ada yang berubah dan berbeda, di syakalnya ada yang berbeda, tartibnya ada yang berbeda, di itu masuk dalam kategori jinas ghairut atau jinas nafis ya. Sama al-jinasa an-nafisah, disebut juga dengan jinas nafis. Yang kelima, tawafukul fawasil. Tawafukul fawasil ini masuk dalam kategori sajak, misru ad-dadah, akhlada, muqada, mumaddada, wa yusamma bis-sajdah. Kama bi aunihi ta'ala tafsir suratil Rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa mencermati apa yang kita baca ya, dan kita bisa memahami, dan yang paling penting mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin. Doa ya syukuran. Enggak, itu udah. Kita baca Fatihah untuk Orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, hajat Tuhan mereka dikabulkan. Ini Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau minggu depan